Amerika Serikat menghadapi salah satu krisis pemerintahan dan ekonomi paling serius dalam sejarah modernnya. Penutupan sebagian aktivitas pemerintahan federal, government shutdown, kini memasuki hari ke-36, menjadi yang terpanjang dalam sejarah politik negeri Paman Sam. Penutupan ini membuat lebih dari 1 juta pegawai federal, termasuk tentara aktif, pengendali lalu lintas udara, dan staf pelayanan publik, bekerja tanpa menerima gaji. Sementara itu, ribuan pekerja sipil kehilangan mata pencaharian di sektor swasta karena efek domino dari inflasi dan kebijakan tarif perdagangan yang ketat. Shutdown terpanjang dalam sejarah AS. Kebuntuan politik antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Capitol Hill menjadi penyebab utama berlarutnya penutupan ini. Dalam 5 minggu terakhir, kedua kubu saling menyalahkan tanpa mencapai kesepakatan anggaran. Akibatnya, layanan publik terganggu di berbagai lini. Beberapa departemen vital seperti perdagangan, pendidikan, energi, dan kesehatan menghentikan sebagian besar operasionalnya. Pegawai federal yang masih bekerja tergolong pekerja esensial, seperti pengatur lalu lintas udara dan aparat keamanan. Namun, mereka tetap bekerja tanpa menerima bayaran. Pemerintah sedang melakukan segala cara untuk mengatasi kondisi ini, ujar Wakil Presiden AS, J.D. Vance, dalam konferensi pers di Gedung Putih, Jumat, 7 November 2025. Kami berkomitmen memastikan pasukan aktif dan pegawai penting tetap mendapatkan dukungan, tambahnya. Namun, di balik pernyataan itu, tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah semakin berat. Setiap bulan, Amerika Serikat membutuhkan sekitar 6,5 miliar dolar AS untuk membayar gaji pasukan aktif. Dengan aliran dana negara yang tersendat, pemerintah harus menggunakan kombinasi dana cadangan dan anggaran darurat. Dampak sosial, bantuan pangan terancam. Program Bantuan Pangan Nasional, Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP, yang selama ini membantu sekitar 42 juta warga, juga terancam terhenti. Dana untuk program tersebut dilaporkan mulai menipis pada awal November. Pemerintah berjanji menggunakan dana darurat untuk menyalurkan sebagian bantuan, namun belum dapat menutupi kebutuhan penuh jutaan keluarga berpenghasilan rendah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya kerentanan sosial di tengah tekanan ekonomi. Kami mencoba bertahan. Tapi tanpa kepastian gaji, semua terasa tidak stabil, ujar seorang pegawai federal kepada The Washington Post. Para pegawai bertahan tanpa gaji. Krisis ini paling terasa di sektor transportasi udara. Ribuan pengendali lalu lintas udara di seluruh negeri tetap bekerja tanpa menerima upah. Mereka dikategorikan sebagai pekerja penting yang tidak dapat berhenti bekerja karena alasan keselamatan penerbangan. Menteri Perhubungan AS, Sandra Davis, memperingatkan bahwa satu kali penundaan gaji lagi dapat memicu gangguan besar pada sistem penerbangan nasional. Beberapa petugas diketahui mulai mencari pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan hidup, seperti menjadi pengemudi taksi daring atau pelayan paruh waktu. Kami tetap datang bekerja, meski tidak dibayar, karena tanggung jawab kami besar, kata seorang petugas di Bandara Atlanta. Efek domino ke ekonomi nasional. Penutupan pemerintahan ini tidak hanya memukul pegawai negeri, tetapi juga meluas ke sektor swasta. Ribuan perusahaan mulai mengurangi produksi dan memangkas jumlah pekerja karena turunnya daya beli masyarakat. Data Kementerian Tenaga Kerja AS menunjukkan hampir 950.000 pekerjaan hilang hanya dalam 9 bulan pertama tahun 2025. Sektor retail, transportasi, dan otomotif menjadi yang paling terdampak. Perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, Target, dan General Motors mengumumkan pemangkasan ribuan karyawan. Industri kendaraan listrik pun terkena imbas akibat kebijakan tarif impor terhadap baja, aluminium, dan komponen dari Kanada serta Meksiko. Perang tarif dan inflasi tekan Main Street. Pemerintah AS mempertahankan tarif perdagangan tinggi dengan alasan melindungi industri dalam negeri. Namun, kebijakan itu justru menaikkan harga bahan baku dan menekan daya beli konsumen. Kenaikan harga membuat mobil dan produk buatan Amerika menjadi terlalu mahal, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Di sisi lain, tarif impor yang tinggi meningkatkan pendapatan negara, namun beban sesungguhnya ditanggung masyarakat melalui harga barang yang lebih mahal. Tarif perdagangan kini menjadi pajak tersembunyi bagi rakyat Amerika, tulis analis ekonomi dari Bloomberg Economics, Samuel Watson. Biro Statistik Tenaga Kerja AS mencatat tingkat pengangguran jangka panjang naik 25,7% pada Agustus 2025 tertinggi sejak pandemi dan resesi 2009. Ketimpangan semakin lebar. Krisis fiskal ini juga memperlihatkan kesenjangan ekonomi yang kian tajam. Sementara sektor teknologi dan kecerdasan buatan, AI, masih tumbuh berkat subsidi dan investasi besar, sektor real seperti manufaktur dan retail justru merosot.
Pasar saham memang mencatat kenaikan indeks, tetapi pertumbuhan itu tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan, kesulitan membayar sewa rumah, dan menghadapi harga pangan yang terus naik. Pasar saham bukan ekonomi rakyat. Kenaikan indeks tak berarti kesejahteraan meningkat, tulis analis ekonomi SW Bason dalam laporannya. Tanda krisis sistemik. Para ekonom memperingatkan bahwa jika kebuntuan politik tidak segera diakhiri, AS dapat menghadapi krisis sistemik yang mempengaruhi stabilitas global. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia, ketidakpastian fiskal AS dapat berdampak langsung pada rantai pasok internasional dan pasar keuangan global. Shutdown ini bukan hanya soal anggaran. Ini tentang kepercayaan terhadap stabilitas pemerintahan, ujar pakar ekonomi dari Harvard, Lisa Charrington. Setiap hari penundaan, biaya sosial dan ekonomi terus meningkat. Penutupan pemerintahan AS yang berlarut-larut telah menguji ketahanan ekonomi dan sosial negara tersebut. Dari tentara hingga pengendali lalu lintas udara, dari keluarga penerima bantuan pangan hingga pekerja sektor swasta, seluruh lapisan masyarakat kini merasakan dampaknya. Pertanyaan yang tersisa, berapa lama rakyat Amerika bisa bertahan tanpa solusi politik yang nyata?